Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa tabi'in. Bismillahi wa billahi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tughsir wa yughsir wa la tibul khabir. Wa Allahi falyatawakkalul mu'minun bis-sama'i ma tu'adun. Amma ba'du. Alhamdulillah syukurillah bin matillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat bermuajah berkumpul dalam rangka talim kita mempelajari ilmu Islam, yaitu adalah ilmu budi pekerti ataupun moral tentang Islam. Di mana di sini Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Luqman yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa bisaluhu fi 'amayn anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Nah, dalam ayat ini jelaskan ini kisah Luqmanul Hakim. Ya, bagaimana moral Luqmanul Hakim, yaitu menasehati anak-anaknya. Nah, kita juga sama nanti kalau jadi orang tua wajib menasehati anak-anak kita. Karena keluargalah yang perlu atau yang paling penting kita selamatkan. Ya. Jadi yang pertama adalah keluarga. Bagaimana juga dijelaskan wa andir ashiratakal aqrabun, dan berilah peringatan asyirataka kepada keluargamu wal aqrabun, dan orang-orang terdekat dari kita. Jadi yang perlu kita selamatkan adalah orang-orang yang terdekat dulu dengan kita. Jadi jangan yang jauh-jauh. Jadi yang kalau kita dakwah, usahakan dakwah itu adalah di lingkungan keluarga. Jadi yang selamat adalah lingkungan keluarga, bukan lingkungan orang lain. Karena zaman sekarang suka ada dakwah ya, jauh-jauh, sementara anaknya sendiri, istrinya sendiri itu kurang diperhatikan oleh bapaknya. Di mana di sini Luqman Hakim berwasiat yang pertama adalah ya wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah. Yaitu kita janganlah berbuat musyrik kepada Allah. Ini adalah syarat yang pertama. Karena apa? Karena orang musyrik tidak akan bisa masuk surga. Bagaimana Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Innal ladzina kafaru, orang yang kafir, wal musyrikin, dan orang musyrik, ya, fi nari jahannam, mereka berada di neraka jahannam. Ya, musyrik itu terbagi dua, ada syirkul akbar dan syirkul asgar. Ya, syirkul akbar ialah menyekutukan Allah. Jadi dia percaya kepada Allah dan juga percaya kepada selain Allah. Ini adalah namanya adalah syirkul akbar. Gimana syirkul akbar ini adalah tidak akan masuk surga. Yang kedua syirkul asgar, syirik yang kecil. Ya, syirik yang kecil ialah kita ibadah kepada Allah, misalnya sholat, puasa, zakat, dan sebagainya.
Tetapi ditujukan bukan kepada Allah, tetapi kepada makhluk. Misalnya kita lagi sholat, Allahu Akbar. Itu badan kita menghadap kepada Allah. Tetapi hati kita tidak menghadap kepada Allah. Misalnya ingin dilihat oleh orang lain. Itu yang disebut riya. Nah itu riya itu adalah termasuk syirkul asghar. Syirik yang kecil yang tidak terlihat oleh kita. Inilah yang harus kita hindari adalah perbuatan syirik. Itu bukan Allah. Lanjutnya moral yang kedua adalah ya wa wasaina insana. Luqman Hakim juga mewasiatkan manusia biwalidayhi berbuat baik kepada orang tua. Jadi kita harus baik sama orang tua, ya. Apalagi orang tua kita baik, orang tua kita jahat juga tetap kita wajib berbuat baik sama orang tua. Misalnya orang tua kita musyrik, ya, orang tua kita di luar Islam atau kafir, kita tetap wajib berbuat baik bersama orang tua. Ya. Nah, kenapa kita wajib bersama orang tua? Lihat ayat selanjutnya. Hama umuhu wahnan ala wahnin. Jadi ibu mengandungmu dengan susah payah. Ya, mengandung sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan. Itu susah. Ya, apalagi lagi ngidam misalnya, itu susah sekali. Makan ini nggak doyan, makan itu nggak doyan ya. Seperti misalnya contoh ketika kata ibu saya ngidam saya itu. Ibu saya itu nggak doyan makan. Makannya hanya kacang asin juga kulitnya begitu. Nah ini adalah suatu kesusahan. Jadi ibu saya nggak pernah makan kecuali sama kacang asin juga kulitnya, nggak doyan kacangnya. Nah, ini memang hal-hal yang kadang-kadang kita sendiri di luar kebiasaan ya. Biasa makan kacang kan kacang ini makan kacang kulitnya. Juga seperti istri saya misalnya ketika ngidam anak pertama itu. Ya, jam 1 malam ingin apa? Ingin mie ayam ya. Saya sampai nyari-nyari itu sampai ke Depris itu nyari-nyari ya. Sampai ke dekat Ganesa itu nyari-nyari jam 1 malam nyari mie ayam nggak ada. Ini adalah wahnan ala wahnin ya, susah payah. Bahkan ada yang sampai ngidamnya itu tidak bisa jalan, dia bisa berdiri sampai masuk ke rumah sakit karena nggak mau makan sama sekali. Ini ada yang lebih payah. Inilah yang disebut wahnan ala wahnin ya. Wa fisalu fi amain, nanti juga memisahkannya atau menyapihnya dalam 2 hari. Jadi menyapih itu bukan hal yang mudah, susah. Ya, menyapih itu. Seperti misalnya, contoh aja, manusia itu pada dasarnya nggak bisa berdiri. Jadi berdiri itu adalah merupakan jasa orang tua, terutama ibu. Ya, jasa orang tua, terutama ibu. Nah ini kita nggak akan bisa berdiri kalau nggak dilatih. Karena latihan itulah kita bisa berdiri. Nah inilah ketelatenan adalah dari orang tua. Ya, misalnya saya di kecil melatih anak saya, orang udah setahun 7 bulan, itu nggak bisa berdiri. Ya itu saya latih sedikit demi sedikit. Ya alhamdulillah bisa berjalan. Juga misalnya yang kedua, misalnya kenapa kita tidak bisa berbahasa Inggris? Nah ini karena ibu kita nggak pernah mengajarkan bahasa Inggris. Coba kalau dari kecil, misalnya diajarkan bahasa Inggris. Misalnya ibunya bilang, come here. Nah, pasti anak akan bisa nanti. Ini kan mengajarkannya bahasa Sunda, kadir. Nah, akhirnya begitu. Yang pintar itu bahasa Sunda. Kenapa? Karena ibunya mengajarkan bahasa Sunda. Kayak anak saya nggak bisa bahasa Sunda. Kenapa? Karena ibunya selalu di rumah selalu mengajarkan bahasa Indonesia. Ya, ini susah kita berbahasa. Nah, makanya kalau ingin punya anak pintar, dari kecil kita latih. Misalnya kita berbahasa Inggris ya dari kecil. Anak kita ajari bahasa Inggris di rumah. Begitu. Ya. Nah, dari kecil belajar bahasa Inggris. Kalau ingin bisa bahasa Arab dari kecil. Ya, biasakan berbahasa Arab. Jadi anaknya pintar bahasa Arab.
Ya, bagaimana anaknya bisa baca Quran misalnya kalau ibunya nggak bisa baca Quran. Nah inilah. Jadi ibu dan bapaknya seperti yang dijelaskan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir itu dalam keadaan suci. Pak abawahu, maka ibu bapaknya lah yuhawidani menjadikan dia Yahudi. Au nasronian au nasronihi atau menjadikan dia Nasrani. Jadi anak itu dalam kecil itu bersih suci. Maka jelaskan seperti kertas putih. Ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Nasrani atau Majusi. Misalnya contoh, ya saya punya teman itu orang Tionghoa, ya setiap hari Minggu diajak oleh orang tuanya kemana? Ke gereja, diajak ke gereja. Cuman itulah topik setelah hidayat, dia tidak dapat makanan katanya dari gereja itu. Ke gereja nggak pernah dapat makanan. Lalu suatu saat dia ke masjid, datang ke masjid. Lalu dia dapat makanan ke masjid. Nah, akhirnya dia rajin datang ke masjid. Baru bapaknya orang Tionghoa, ibu Tionghoa. Akhirnya dia sudah ketika SMP dia masuk Islam. Inilah. Jadi yang membesarkan kita siapa? Ya, begitu. Jadi orang tua. Makanya orang tua diusahakan bisa ngaji agar bisa mengajari kepada anak-anaknya. Kalau orang tua nggak bisa ngaji, ibu nggak bisa ngaji, bapak nggak bisa ngaji, ya disiapkan di rumah. Ya, panggil ustadz atau gimana, nah, disiapkan di rumah agar anak-anak kita bisa ngaji. Begitu. Ya hakikatnya memang taufik serta hidayah dari Allah, syariatnya adalah manusia. Nah itulah. Jadi hamal ummuhu wahnan ala wahnin wa fisahu fi amainin. Ya, jadi kalau kita ingin kembali lagi, kalau kita ingin pintar berbahasa Inggris, anak kita maka kita ajari dari kecil bahasa Inggris. Kalau kita ingin anak kita pintar bahasa Arab, maka ajari kita dari kecil bahasa Arab. Kalau kita ingin kita pintar ngaji, anaknya dari kecil lah ajari ngaji, ya dari surat Al-Fatihah lah minimal sampai An-Naba bisa. Itulah yang perlu saya jelaskan. Mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.